Shalom semuanya. Ini bukan teori, ini senjata nyata. Kalau Anda sedang menghadapi serangan ilmu hitam, santet, atau guna-guna, dengarkan ini baik-baik. Yesus memberi kita satu ucapan yang justru paling mematikan bagi kuasa gelap. Tanpa ritual, tanpa teriakan, tanpa doa peperangan panjang. Bukan mantra, bukan jampi, bukan panggilan nabi, atau pelayanan pelepasan. Tapi satu kalimat sederhana dari Matius 5 ayat 44 yang jika Anda ucapkan dan hidupi dengan iman akan membuat setiap serangan ilmu hitam hancur di depan mata Anda. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kedengarannya lembut, justru disitulah kejeniusannya. Kedengarannya tidak masuk akal. Itulah yang membuat iblis panik. Di video ini, saya akan ungkap 5 rahasia terpenting di balik perintah Yesus ini yang akan mengubah Anda dari korban yang luluh lantak menjadi pemenang tanpa perlu doa pelepasan sama sekali. Siap melihat kuasa gelap hancur lebur hanya karena Anda taat mengasihi? Mari kita mulai. 1. Dengan mengasihi, Anda mengganti medan perang. Ibarat Anda mencoba melawan lumpur dengan berguling-guling di dalamnya. Anda tidak akan bersih. Anda hanya akan ikut kotor. Itulah yang terjadi saat kita mencoba melawan kebencian dengan kebencian. Saat seseorang mengirimkan serangan gaib, mereka pada dasarnya mengundang Anda untuk bertarung di frekuensinya setan yang isinya kebencian, iri hati, dan kepahitan. Ini adalah wilayah kekuasaan iblis. Dia adalah ahlinya di sana. Saat Anda membalas dengan amarah atau bahkan dengan doa pembalasan, Anda sudah masuk ke dalam ring tinjunya. Namun, saat Anda memilih untuk memberkati, Anda secara paksa memindahkan pertarungan itu ke frekuensi Tuhan. Kasih karunia yang adalah wilayah kekuasaan Allah. Kuasa gelap tidak bisa beroperasi di frekuensi ini. Sekarang Anda sudah mengganti medan perang. Tapi bagaimana cara spesifik tindakan memberkati ini dapat melucuti senjata musuh? Di sumbernya, kita akan lihat di poin kedua. Anda merusak sumber tenaga serangan. Bayangkan sebuah alat elektronik yang dayanya berasal dari baterai kebencian. Apa cara tercepat untuk mematikannya? Bukan dengan menghancurkan alatnya, tapi dengan mencabut baterainya. Serangan jahat itu ditenagai oleh kebencian dan kepahitan yang kuat dari si pengirim. Saat Anda merespon dengan memberkati mereka, mendoakan kebaikan, pengampunan, dan damai sejahtera bagi mereka, Anda sedang melakukan sesuatu yang sangat melawan naluri normal. Anda sedang menuangkan air sejuk ke dalam tungku kebencian mereka. Tindakan kasih Anda melalui kuasa Roh Kudus, cepat atau lambat, akan menetralkan sumber tenaga dari serangan itu. Di alam roh, kebencian mereka bertemu dengan kasih dari Tuhan melalui Anda dan kekuatannya menjadi lemah. Sekarang, mencabut sumber tenaganya adalah satu hal, tapi ada hal lain yang terjadi pada diri Anda sendiri saat memberkati, yang secara otomatis membangun benteng pertahanan yang tidak bisa ditembus. Apa itu? 3. Anda mengkalibrasi ulang otoritas rohani Anda. Mengapa seorang jenderal di medan perang itu didengarkan? Bukan karena suaranya paling keras, tetapi karena seragam dan pangkat yang ia kenakan. Pangkat itu menunjukkan siapa yang ia wakili. Jadi, apa pangkat Anda di alam roh? Saat Anda membenci musuh Anda secara rohani, Anda sedang memakai seragam duniawi. Anda bertindak berdasarkan insting manusiawi. Pangkat Anda rendah. Namun, saat Anda memilih untuk mengasihi dan memberkati musuh, Anda sedang mengenakan seragamnya anak-anak Allah. Lukas 6 ayat 35 berkata,
kasihilah musuhmu, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Tindakan ini adalah penegasan identitas dan otoritas Anda di dalam Kristus. Kuasa gelap tidak takut pada kekuatan pribadi Anda, tetapi mereka gemetar pada otoritas yang Anda wakili. Saat anak-anak Skewa mencoba mengusir roh jahat dengan menyebut nama Yesus diberitakan Paulus, roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku tahu, tetapi kamu, siapakah kamu?" Kisah Para Rasul 19 ayat 15. Otoritas bukanlah tentang mengucapkan kata-kata yang benar, tetapi tentang hidup selaras dengan pribadi di balik kata-kata itu. Yesus memberikan janji otoritas yang luar biasa dalam Lukas 10 ayat 19. "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Mempraktikkan perintahnya untuk mengasihi musuh adalah cara kita mengaktifkan dan berjalan dalam otoritas tersebut. Sekarang otoritas Anda diteguhkan, tapi bagaimana bila tindakan sederhana, yaitu memberkati, bisa juga secara langsung mengirimkan malaikat pelindung untuk Anda. 4. Anda mengaktifkan protokol perlindungan ilahi. Di film-film, sering ada adegan di mana seorang tokoh penting memiliki tombol panik yang saat ditekan langsung mengirimkan tim pengawal elit. Tahukah Anda bahwa memberkati musuh adalah salah satu tombol panik rohani Anda? Saat Anda memilih untuk taat pada perintah yang paling sulit ini, Anda sedang menunjukkan kepada surga bahwa Anda berpihak pada agenda kerajaan Allah, bukan agenda pribadi. Ketaatan radikal ini akan menarik perhatian surga. Mazmur 91 berkata, "Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga engkau di segala jalanmu." Dengan memberkati, Anda sedang berjalan di jalan Tuhan, dan disitulah perlindungan malaikat paling aktif. Anda tidak lagi hanya berdoa meminta perlindungan, tindakan Anda sendiri yang menjadi undangan bagi pergerakan surgawi. Ingat Daniel, dia tidak berdosa, tetapi dilemparkan ke gua singa. Ketaatan yang tanpa kompromi membuat Tuhan mengirim malaikat untuk menutup mulut singa-singa itu. Memberkati musuh adalah bentuk ketaatan radikal di zaman ini. Ini adalah tindakan iman yang membuat surga bertanggung jawab atas keselamatan Anda. Pegang janjinya Tuhan sendiri yang berkata dalam Roma 12 ayat 19, "Pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Saat Anda melepaskan hak Anda untuk membalas dan memilih untuk memberkati, Anda secara resmi menyerahkan kasus Anda kepada Jaksa Agung Alam Semesta. Dan percayalah, caranya menuntut keadilan jauh lebih efektif dan sempurna daripada cara kita. Sekarang, perlindungan sudah aktif, tapi ada satu keuntungan terakhir yang paling ironis sekaligus terpenting. Bagaimana tindakan memberkati musuh justru melepaskan berkat yang lebih besar bagi hidup Anda sendiri. 5. Anda membuka saluran berkat bagi diri sendiri. Apa yang terjadi jika Anda mencoba menahan aliran air di sebuah pipa dengan sumbatan kebencian? Air itu tidak akan mengalir. Sumbatan itu tidak hanya menghentikan air mencapai tujuannya, tapi juga merusak pipa itu sendiri. Kepahitan dan dendam adalah sumbatan rohani. Itu menghentikan aliran berkat Tuhan dalam hidup Anda. Tuhan ingin memberkati Anda, tetapi Dia tidak bisa mengisi cawan yang sudah penuh dengan racun kepahitan. Saat Anda melepaskan berkat bagi musuh Anda pada dasarnya sedang membersihkan pipa rohani Anda. Anda sedang berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku melepaskan hakku untuk membenci, dan aku siap menerima apapun yang Engkau ingin alirkan melalui hidupku." Ayub menderita luar biasa
Namun titik balik pemulihannya terjadi kapan? Alkitab mencatat dalam Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Pemulihan total Ayub terjadi setelah ia berdoa bagi orang-orang yang telah menyalahkannya. Jadi, mengasihi itu adalah strategi Tuhan Yesus untuk kita yang paling jenius. Iblis mengirimkan kutuk untuk menghancurkan Anda. Anda meresponnya dengan memberkati, yang justru membuka pintu bagi Tuhan untuk melipat gandakan berkatnya atas Anda. Senjata yang dirancang untuk menghancurkan Anda justru menjadi pemicu promosi ilahi dalam hidup Anda. Anda menang bukan dengan sekedar selamat, tetapi dengan menjadi lebih diberkati dari sebelumnya. Sekali lagi, ini semua bukan teori, tapi senjata wajib dilakukan. Tapi bagaimana caranya? Jadi inilah cara mengasihi musuh secara praktis. Anda tidak perlu menunggu sampai merasa ikhlas. Anda tidak perlu berpura-pura. Anda tidak perlu bertemu atau berbicara langsung. Cukup lakukan 3 langkah sederhana ini. Mulai hari ini dalam 30 detik. Dan kuasa gelap akan mulai kehilangan cengkramannya. 1. Ucapkan namanya plus berkat di dalam hati atau suara lirih. Tuhan, aku serahkan nama orang itu ke dalam tangan-Mu. Sentuh hatinya, beri dia terang, damai, dan kelepasan. Aku memilih memberkati, bukan mengutuk. Ini bukan doa panjang, ini deklarasi perang rohani. 2. Bayar utang emosi Anda dengan mengampuni sekali saja. Aku memilih melepaskan semua sakit hati terhadap nama orang itu. Aku tidak mau jadi tempat tinggal kepahitan. Aku serahkan hakku untuk balas dendam kepadamu, Tuhan. Pengampunan bukan untuk mereka, tapi untuk membebaskan Anda dari jerat roh balas dendam. Langkah ketiga, kirimkan damai lewat pikiran Anda saat mereka muncul di benak. Setiap kali wajah atau nama mereka muncul di pikiran Anda, jangan marah, jangan kutuk. Ganti dengan 1 kalimat ini: damai sejahtera Kristus menyertaimu. Itu saja, tidak perlu lebih. Tapi lakukan dengan taat dan biarkan Roh Kudus bekerja di alam roh. Anda tidak sedang menjadi baik. Anda sedang mengaktifkan senjata ilahi yang membuat kuasa gelap lumpuh. Dan anehnya, semakin Anda taat, semakin Anda merasa ringan. Semakin Anda memberkati, semakin serangan itu kehilangan daya. Semakin Anda mengampuni, semakin Anda tidak bisa disentuh lagi oleh energi jahat. Karena kasih bukan emosi, kasih adalah kekuatan. Dan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, maka kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 44 sampai 45. Artinya, Anda tidak hanya dilindungi, Anda diangkat ke level otoritas surgawi. Jadi ini tantangan 7 hari. Mulai hari ini, setiap pagi sebut nama musuh Anda. Siapa tahu mereka mengirimkan serangan jahat bagi hidup Anda, dan ucapkan berkat. Lakukan selama 7 hari berturut-turut. Catat apa yang terjadi dalam hati, dalam mimpi, dalam keadaan, bahkan dalam hubungan. Anda akan lihat kuasa gelap tidak bisa bertahan di hadapan orang yang taat mengasihi. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.